Shalom warga kerajaan. Masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara. Ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap, membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya, seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku, ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me? Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel, katakan namaku adalah aku. Ayah asal ayah. Dan berkata Iye Isar Iye, karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka, bukan mundur tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar yang menyerahkan diri, karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom, sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di cut off, karat, yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab, nah dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar tak kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja, dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab dia sang kuasa, sang power itu ada di tengah-tengah kita. Mari kita persembahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Kami mau lebih lagi dalam Tuhan untuk mengalami kuasa-Mu, kuasa yang besar yang mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Biar kami terus mengalami jamahan Tuhan dan kami mengalami sukacita Tuhan pagi hari ini. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami terima kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mengalami kemenangan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
sebab ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Mari bersama-sama tepuk tangan. Segala raja. Amin. Kami merindukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan
hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami mau lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan lebih lagi bersekutu dengan-Mu. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami mau Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu mengubahkan. Kuasa-Mu membebaskan. Haleluya. Kirabashe, kirabasakaramashe. Oh, oh, oh. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah kami. Haleluya. Kami haus dan rindu akan Engkau, ya Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya. Ya Rabakasera Masaka, Ya Rabakaramase. Bekerja di tempat ini, mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ya Rabashakaramase, Kirabarasyo. Bekerja mengalir di tempat ini, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan. Oh, kirabasakaramase, kirabatakarabasu, kuasa yang besar ada di dalam kami Tuhan. Kuasa yang dahsyat mengalir. Oh, haleluya. Kirabakaramasakaralan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam tempat kudus-Mu. Oh, bekerja di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Yes, mengalir. Engkau mengalir Tuhan, Engkau mengalir. Oh, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, memulihkan, Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, hati kami sudah siap untuk diisi, dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena kami sadar, kami tahu tanpa kekuatan yang datang dari atas, yaitu dari Roh-Mu yang kudus, yang saat ini sudah tinggal dalam hidup kami tidak bisa berbuat satu apapun Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap hal yang kami hadapi, kami jalani dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, saat ini kami umat-Mu sudah siap untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi hamba dan bagi kami semua. Hamba sadar hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Tuhan hamba tidak bisa berdiri di sini dan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya darah-Mu sudah menguduskan kami semua sehingga kami boleh layak ada di hadirat-Mu. Dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat Tuhan saat ini itu menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam kendali dan kontrol Roh Kudus. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Semua yang sudah diberkati, Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya. Saya sebetulnya agak grogi. Agak grogi karena apa? Sudah lama saya tidak berdiri di tempat ini. Memang saya setiap minggu berselang 2 minggu karena ada teman-teman lain yang ngisi pelayanan di Hospice Pelampang. Dan itu di sana jemaat-jemaat yang buat saya tidak sudah terbiasa dengan mereka, jadi saya gampang sekali berinteraksi. Di sini saya lihat banyak juga saudara-saudara yang baru. Jadi sekali lagi saya agak grogi, tapi saya andalkan Roh Kudus. Terus terang, sebetulnya jadwal saya bukan sekarang. Dari Pak Gembala saya dikasih tahu minggu terakhir bulan Mei.
masih 1 bulan lagi. Tapi 2 hari lalu kita semua tahu yang harusnya berdiri di sini adalah rekan kita, hambanya yang kita semua kasih tentunya, Pak Putu Budi. Secara tidak kita sangka beliau mengalami stroke dan saat ini ada berobat di Mataram. Jadi saya disampaikan oleh Pak Gem ya 2 hari lalu untuk saya memang awalnya saya bilang, wah Pak, kok mendadak? Ya. Tapi kemudian saya sadar sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh, saya harus siap kapanpun dan dimanapun. Amin. Karena saya tidak mengandalkan kekuatan saya, kemampuan saya, yang saya andalkan kekuatan dari atas. Ya. Judulnya adalah Filled with the Power. Yang mudah-mudahan salah, mudah-mudahan saja pronunciation saya tidak salah. Karena saya bukan orang Inggris, kalau salah pun enggak apa-apa. Harap dimaklumi. Ya, filled with the power, dipenuhi oleh kuasa. Artinya apa saudaraku? Dari judul ini saja kita sudah harus sadar dan mengerti bahwa kita manusia ini terbatas. Amin. Sangat terbatas. Kita butuh satu kekuatan yang berasal dari luar kita. Dan kuasa itu hanya datang dari atas. Amin. Kita harus mengerti ini. Saudaraku. Dipenuhi oleh kuasa dari atas. Itu hal yang sangat penting. Karena tanpa itu kita tidak mampu berbuat apapun. Siapapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita. Ya. Sekaya apapun kita, akan datang pada satu titik. Semua itu tidak bisa tolong kita. Amin. Saya bicara bukan lip service, saya mengalami hari-hari ini saudaraku. Bapak Ibu semua saudara tentu tahu. Saya belum lama, minggu lalu, 3 minggu di Jakarta. Menemani anak saya, Feby, semua tahu. Berat, ya berat. Tapi kami belajar di tengah badai. Saya selalu tiap malam memegang tangannya, kami berdoa bersama-sama saudara. Menyembah Tuhan tengah malam, bangun. Pak, bangun kita berdoa. Dalam kondisi masih sakit saudaraku. Dan sakit yang bukan main-main. Kami masih bisa bilang, Tuhan Engkau baik. Ketika langit terang, langit biru, ada pelangi. Semua kita bisa bilang, Tuhan itu baik. Amin. Tapi bagaimana ketika datang gelap, mendung tebal, badai. Apakah kita masih bisa tetap bilang, Tuhan Engkau baik? Masih bisa, saya mau katakan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini saudaraku. Mengapa begitu penting hidup kita dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga di dalam Yohanes bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah sampaikan seperti ini. Aku akan kembali pada Bapa, tapi aku akan mengutus atau memberikan kamu seorang penolong. Dia yang akan menyertai kamu dan kita semua sampai akhir zaman. Amin. Ada 4 hal yang saya mau sharekan pada pagi hari ini. Ya memang waktu saya hanya 1 hari. Kalau saya mau bilang, ambil waktu berdoa sepanjang hari itu. Sepanjang malam sebetulnya saya pikir, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Tidak sembarangan saudaraku. Kita tidak bisa berdiri di sini dan saya sampaikan hanya mengandalkan apa yang hati saya bicara atau pikiran saya katakan. Tidak. Kita harus menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut saya itu bukan berasal dari saya tapi dari Tuhan sendiri. Amin. Dari Roh Kudus. Ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ketika saya mendengar judul ini persis sama dengan apa yang mau disampaikan oleh
beliau, Pak Putu, sakit. Jadi saya juga ambil tema ini sesuai dengan tema bulan ini. Maaf, saya kok saat ini juga, saya mau ngajak jemaat, kita sehati berdoa buat Pak Putu. Tuhan bicara untuk kita sehati. Firman Tuhan bilang, ketika ada dua orang bersehati, bersepakat, berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya dan menjawabnya. Amin. Kita lebih dari dua orang. Mari kita tutup mata saat ini juga. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Mari kita sembah Tuhan sebentar. Syabara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, ralaba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Bapak. Oh, rabasyadabara-bara-bara. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kami, Engkau tetap Bapa yang baik. Yang mengetahui apa yang terbaik di masa depan kami. Engkau yang mengontrol, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami sehati Bapa menyerahkan saudara kami, hamba-Mu, Pak Putu Budi yang saat ini terbaring, sakit di Mataram. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di ruangan di mana Pak Putu Budi terbaring. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, kami serahkan Pak Putu Budi saat ini dalam tangan Tuhan. Engkau tahu hidupnya. Jika ada hal-hal yang salah dengan hidupnya Tuhan, kami minta pengampunan belas kasihan-Mu buat Pak Putu Budi. Di dalam nama Yesus, darah-Mu menyucikan hamba-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan itu bukan hal yang sulit buat Tuhan. Apapun yang terjadi dengan Pak Putu Budi, jika ada gumpalan-gumpalan darah yang membuat saluran darah di kepalanya tersumbat dalam nama Yesus, kami perintahkan itu segera encer dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam setiap perkataan yang kami ucapkan. Karena kami memiliki otoritas ilahi. Dan setiap doa kami tidak bisa dibatasi oleh tempat. Walaupun di seberang laut. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Saat ini kami percaya Tuhan mendengar doa kami umat-Mu, menjamah Pak Putu Budi. Dan kesembuhan itu kami terima dalam nama Yesus. Kuatkan keluarga, para dokter yang menangani perawat, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat untuk melakukan tindakan dengan benar. Terima kasih dan kesembuhan itu segera terjadi. Hamba-Mu bisa kembali untuk melayani itu dimanapun nanti Tuhan tempatkan dia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Yes. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan membaptis kamu. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Ini adalah perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya ketika naik ke surga. Dan Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dan di sini kita lihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis
ketika membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dia katakan, aku membaptiskan kamu dengan air. Tetapi yang akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Yang kita mau lihat atau bahas sekarang, bicarakan sekarang adalah baptisan kudus. Ya. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apakah murid-murid ini sudah belum punya Roh Kudus? Sehingga Tuhan Yesus harus menyuruh mereka untuk dibaptis Roh Kudus. Apakah mereka belum punya Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Satu suara aja. Sudah punya aja? Sudah punya belum? Bapak Sibat sudah. Ya, jadi saya tidak jawab. Kita lihat ayatnya. Coba buka dalam, lanjut. Kita lihat dalam Yohanes pasal 20, 21 dan 22. Enggak apa-apa. Ada yang jawab tepat tidak tepat itu bukan suatu hal yang harus kita lihat. Jadi kalau kita belum tahu, saya mau sampaikan ayatnya. Maka kata Yesus sekali lagi, ini waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-murid ketakutan sembunyi dalam satu kamar yang sedang terkunci. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Sebelum Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menanti baptisan dan dipenuhkan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik. Dan kejadian itu pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan, murid-murid sudah punya Roh Kudus. Tetapi kehadiran Roh Kudus itu disebut dengan apa? Didiami Roh Kudus. Apakah kita semua yang hadir di sini sudah punya Roh Kudus? Walaupun belum dipenuhi, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, ini dua hal yang berbeda. Sudah punya semua? Punya Roh Kudus maksud saya. Saya tidak bertanya sudah dibaptis atau sudah dipenuhi. Sudah punya Roh Kudus? Sudah, amin. Harus pasti jawabnya. Ya, kita lihat ayatnya saja. Ya, Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya saat kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita. Saat itu kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita sudah ditandai sebagai miliknya Tuhan. Sebagai bait Roh Kudus. Dan fungsi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita, itu untuk apa? Menolong kita. Dalam Yohanes dikatakan, aku akan memberikan kamu seorang penolong. Untuk apa pertolongan? Untuk menguatkan kita ketika kita lemah mengikut kita. Dan yang paling penting mengingatkan kita akan dosa yang kita lakukan. Jangankan kita sudah lakukan. Baru mau melakukan saja. Seringkali Roh Kudus sudah bilang, itu salah. Amin. Ya, kita butuh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup. Sekarang tinggal saja setiap kita masing-masing. Apakah mau memutuskan, memilih hidup ini pilihan. Mau dengar suara Roh Kudus atau mau dengar suara kedagingan kita. Ya. Nah selanjutnya, kenapa murid-murid harus disuruh tunggu, tidak langsung disuruh pergi aja? Artinya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, itu pasti tanda kita sebagai milik Allah. Tetapi untuk menerima apa saudaraku? Power. Untuk hidup kita dipenuhi dengan power atau kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita perlu dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus tidak suruh mereka langsung pergi. Kan sudah diembusi oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan Yesus suruh mereka menanti. Dan mereka menanti di ruang atas. Di loteng. Di satu kamar khusus mereka berkumpul di sana. Selama 10 hari. Mereka menanti-nantikan dengan penuh kerinduan. Untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan janji Tuhan digenapi pada hari Pentakosta. Amin. Ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Dan kita tahu ceritanya setelah itu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ada dua bagian dari hidup murid-murid ini yang sangat kontras. Maksudnya yang sangat berbeda. Yaitu titik di mana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan sebelum dipenuhi dengan dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ketika mereka belum dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Dibaptis dengan Roh Kudus. Semua murid-murid hidup dalam ketakutan. Mereka tidak punya keberanian. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, di mana murid-murid? Petrus sempat membela dengan memotong telinga Malkus, seorang pengawal serdadu. Tetapi kemudian apa? Semuanya lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Malah Petrus menyangkal Tuhan sampai berapa kali, saudaraku? 3 kali. Di depan siapa? Bukan di depan tentara, di depan budak perempuan. Dia ketakutan mengaku bahwa dia kenal Yesus. Saudaraku. Dan ketika Yesus, cuma ada Yohanes di sana. Yang lainnya semua lari, mengurung diri, ketakutan. Apalagi setelah mereka tahu Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan. Mereka tidak berani, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Jauh berbeda dengan keadaan sebelum mereka dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang pemberani. Petrus yang di depan seorang budak menyangkal berani keluar berdiri berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Petrus latar belakangnya hanya nelayan. Dia tidak punya gelar STH, MPH, doktor, apalagi sederet. Bukan berarti kita belajar untuk memiliki gelar itu tidak penting. Tapi saya mau katakan, setiap kita, siapapun kita, andalan kita haruslah Roh Kudus. Amin. Saya akan bagikan secara cepat, karena waktu sedikit. Ada 4 hal yang akan Roh Kudus berikan kepada kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Yang kedua kita baca dulu dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-26 saja. Sampai 31. Dari ayat 26. Ya, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Nya. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Sebelumnya mereka penakut semua, saudaraku. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Apakah Yesus langsung menjamah? Tidak, Yesus menjamah melalui tangan murid-muridnya. Dan hari ini melalui tangan saudara dan saya, hamba-hambanya. Amin. Tuhan perlu kita semua, tidak peduli siapa kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang saya kasih dalam itu. Kejadian ini setelah mereka dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya kan?
Ini setelah Petrus dan siapa? Yohanes ya. Itu melakukan mujizat di gerbang Bait Allah. Ada orang lumpuh sembuh dan mereka ditangkap, dianiaya. Kemudian setelah mereka dilepas, mereka datang kepada saudara-saudara ya, rasul-rasul yang lain. Dan mereka berkumpul untuk apa? Berdoa. Dan kita baca di ayat yang 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberitakan firman dengan berani. Artinya apa saudara? Tadi sudah kan hari Pentakosta, sekarang dipenuhi lagi. Artinya baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi kepenuhan itu harus terus berlangsung. Dan untuk kepenuhan itu harus terus berlangsung. Kita harus tetap ada di mana saudaraku? Di hadirat Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari sumber kuasa. Ketika kita mulai jauh dari sumber kuasa, kekuatan kita hilang, keberanian kita hilang. Amin. Saya bagikan 4 hal. Yang pertama, secara cepat. Dibaptis Roh Kudus itu penting. Ya. Ya, itu di ayat 3 dan 4. Ayat 5 tadi. Sudah kita baca tadi secara cepat. Ya, mengapa penting saudaraku baptisan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya? Yang pertama, kita memperoleh ekousia dalam bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama ditulis dalam bahasa Greek atau Yunani. Ekousia punya arti apa saudaraku? Kuasa. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak bisa berdoa buat orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Tidak bisa. Tanpa kuasa Roh Kudus kita bisa berteriak, berkhotbah di mana-mana. Tapi tidak akan ada satu orang pun yang hatinya tersentuh dan dijamah Roh Kudus. Petrus setelah dibaptis dipenuhi Roh Kudus berkhotbah. Dan ada berapa? 3.000 orang bertobat saudara. Hari ini kalau saya lihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang luar biasa seperti apa. Reinhard Bonnke, masih banyak lagi saudaraku. Di Afrika mereka bisa berkhotbah di depan ribuan orang. Dengan otoritas ilahi ada dalam hidup mereka. Itu terjadi hanya karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi yang pertama adalah kita diberi ekousia. Sehingga dalam perkataan kita mempunyai kuasa. Ingat, ada kuasa dalam mulut setiap orang percaya. Amin. Ya, ketika orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus, next. Ya. Ya, ini sudah ayatnya, ada ayatnya di dalam Markus tadi. Sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kuasa tadi. Tuhan memberikan kita kuasa atas apa? Dari di Markus tadi, kuasa atas apa? Setan-setan. Atas sakit penyakit. Itu sebabnya di dalam Markus 16, tadi sudah sempat muncul. Di momen yang sama ketika Tuhan Yesus akan setelah kebangkitan, karena ke surga, dia perintahkan murid-murid untuk memberitakan Injil dan berkata bahwa dengan kuasa nama Yesus mereka akan apa? Usir apa? Setan-setan. Kalau kita tidak punya kuasa, yang mengusir itu setan dan yang lari itu kita, saudara. Iya benar. Nggak main-main. Makanya ada yang pernah singgung. Ada yang masih takut kalau malam ke kamar mandi, artinya dia takut diusir sama setan. Terbalik saudaraku, harusnya kita yang usir setan. Sakit penyakit, numpang tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Artinya apa? Kita tidak boleh takluk di bawah sakit penyakit. Kita harus berada di atas sakitnya. Walaupun saya bilang sama anakku, betul Feby kamu sakit nak, tapi secara mental kamu harus ada di atas sakit penyakit. Sakit penyakit itu harus tunduk kepadamu.
Yang sedang kamu jalani ini bagian dari proses. Tuhan ingin memperlihatkan di endingnya betapa Dia itu Tuhan yang dahsyat. Ya, saya sempat meeting, pas saya datang 2 hari kemudian meeting dengan semua dokter spesialisasi yang tangani baby. Mereka bilang, saudaraku, dokter bilang, tapi saya mau bilang, saudara, kita tidak hidup berdasarkan apa kata dokter, apa kata manusia, apa kata pakar, amin. Kita hidup berdasarkan apa kata janji-janji Tuhan. Saya bilang, baby, deklarasikan terus firman Tuhan. Roma 10:11 bilang, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Percaya itu nak. Tuhan bilang apa lagi saudaraku? Aku akan membuat perbedaan. Di dalam Maleakhi 3, saudaraku baca di sana ayat terakhir. Aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik itu orang yang percaya Tuhan, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Yang kedua, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku dan yang tidak. Kamu orang spesial di mata Tuhan. Baby kemo yang terakhir, hari Kamis pagi. Dia bilang, Pak aku sore nanti kemo. Aku takut Pak. Takut itu manusiawi kan. Saya bilang dia, Feb, Papa bergumul dengan doa puasa. Tuhan ada bersama dengan engkau. Kekuatan Tuhan yang akan memampukan engkau melewati semua ini. Engkau biji mata Tuhan. Engkau disayangi oleh Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Dan kemo itu berlangsung sepanjang, kemo yang pertama berlangsung sepanjang ada foto. Saya tidak sampai hati mau ganggu dia lagi. Saya diam aja, saya berdoa sepanjang malam. Saya dengan istri bangun jam 3, kami berdoa sampai jam 5. Agar Tuhan berikan dia kekuatan dan untuk melewati itu. Karena efeknya itu setelah kemo itu orang mual, bahkan parahnya sampai muntah-muntah. Kondisi fisik tidak kuat bisa sampai pingsan saudaraku. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Saya bilang, Feby, apa yang terjadi dengan banyak orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dan tidak percaya, tidak akan terjadi kepada engkau. Setelah kemo, besok sorenya, kemonya selesai pagi. Dia WA saya, masih ada di sini. Pak, puji Tuhan, aku tidak rasa mual sama sekali. Aku tidak muntah. Saudaraku, ini bukan cerita dongeng. Ini pengalaman nyata dari apa yang kami alami dalam hidup kami. Secara manusia saya juga pada awal-awalnya anakku sakit dari Desember. Setelah tiroidnya dua-dua diangkat, saudaraku. Kemudian turun ke paru-parunya. Dokter bilang ini sakit langka Pak. Saya bilang terima kasih buat bantuan dokter paru-paru. Tapi saya masih punya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. 1, 2, 3 katakan. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya pengharapan. Itu kata-kata selanjutnya dari pujian. Di dalam Tuhan pengharapan kita itu pasti. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, dunamis. Yang kedua kita memperoleh dunamis. Waktu saya 15 menit. Bisa. Yang kedua dunamis. Dunamis itu apa tuh? Semangat, roh yang bernyala-nyala untuk bekerja. Bekerja sekuler maksud saya. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia juga akan bekerja dengan segenap hati. Memanage usahanya. Amin. Karena ada kekuatan Tuhan. Semangat bekerja. Tapi juga dalam apa? Berani hadapi tantangan kesulitan. Dan penderitaan dalam pelayanan. Memberitakan firman. Dunamis. Dari kata dinamit bahasa Inggrisnya. Dinamo. Ada daya yang meledak. Daya yang besar.
Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran apapun. Nanti di akhir saya izin Pak, saya akan share sedikit kejadian terakhir di Puspei Blampang lewat foto yang ada. Karena apa yang saya sharekan semua ini nyata saudaraku, nyata saya alami dalam hidup kami dan hidup saya pribadi. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pelayanan. Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Itu sebabnya apapun tantangan, persoalan, masalah yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, dia tetap baik. Ada tujuan di balik semua itu. Lain cerita, kalau kesulitan, tantangan, masalah kita alami karena kesalahan kita sendiri. Kita merokok, minum, paru-paru, akhirnya bermasalah. Itu bukan proses, itu kesalahan sendiri. Artinya apa? Bertobat. Kalau seperti itu harus bertobat. Ya. Jadi di sini kita lihat murid-murid dikatakan kemudian mereka dengan berani memberitakan Injil. Setelah mereka kembali lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus harus terus menerus dalam hidup kita. Dan itu terjadi kalau kita terus dekat dengan sumber kuasa, sumber kekuatan. Ketika hubungan kita mulai merenggang dengan sumber kuasa, kekuatan, keberanian kita akan hilang. Cirinya kalau kita mulai takut, periksa hidup kita. Apakah saya masih dekat dengan sumber kekuatan? Ataukah saya sudah mulai menjauh? Ataukah fokus hidup saya tidak lagi kepada sumber kuasa, sumber kekuatan, tapi mulai beralih kepada hal-hal dari dunia ini. Apapun yang dalam hidup kita, bekerja, keluarga, semuanya itu harus menjadi skala prioritas dalam hidup. Tetapi skala prioritas nomor 1 harus tetap Tuhan. Tidak boleh ada hal lain yang mengambil tempat Tuhan dari hidup kita. Amin. Karena tanpa dia semuanya sia-sia. Benar sih. Sia-sia ya dia. Iya. Setuju saya. Kemudian kita lihat tadi murid-murid beri dinamis sehingga mereka tidak takut lagi. Semuanya berani. Dan saudara tahu akhir hidup dari 12 murid itu. Mereka menjadi martir saudara. Kata saksi sendiri dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, daerah Yehuda, Samaria sampai ujung bumi. Mulai dari lingkup yang kecil yang lebih luas. Artinya Tuhan nggak mau kita diam di tempat aja. Seringkali orang merasa sudah enak kan di zona nyaman. Khususnya yang muda-muda ini saya mau tantang kalian. Tidak usah keluar pulau, keluar kota aja. Saya akhir bulan lalu saya ditelepon oleh seseorang pemilik tambang. Saya tidak sempat berpikir apa-apa tentang Bapak ini. Dia telepon, Pak John, bagaimana Pak? Bisa enggak ngisi pelayanan di tambak saya seminggu sekali? Akhirnya saya putuskan sebulan hanya 2 kali. Karena saya tidak bisa juga melepas Puspei Blampang. Dan saya sudah datangi ke sana 2 kali. Ada 9 orang beribadah, ya Mbak Nur, kami sama-sama. Dan sungguh luar biasa. Ternyata saya pikir orang Flores itu semua Katolik. Ternyata dari 7 orang, 2 orang Katolik. Yang dari Aimere 5 orang itu orang Protestan. Dan mereka tidak punya kesempatan beribadah. Ada yang bilang, untuk apa layani di tambak? Nanti apa? Kalau layani di tambak itu sementara, tidak permanen jemaatnya. Nanti setelah panen mereka pergi. Saya tidak lihat itunya saudara. Yang saya lihat jiwanya yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Ya, coba videonya. Ini dari ketua sendiri kita. Ini Pak, pas apa ini? Sorga bersukacita, bukan karena kita bisa bangun rumah besar, bukan karena deposito kita 1 miliar, 5 miliar. Sorga bersukacita kalau dia melihat 1 orang berdosa bertobat. Amin. Mari kita punya sukacita seperti sukacitanya Tuhan dan tidak ditentukan dengan nilai-nilai dunia tentang sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi. Sorga bersukacita
bukan karena kita bisa bangun rumah besar, bukan karena deposito kita 1 miliar, 5 miliar. Sorga bersuka cita kalau dia melihat satu orang berdosa bertobat. Mari kita punya sukacita seperti sukacitanya Tuhan dan tidak ditentukan dengan nilai-nilai dunia tentang sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Lihat 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Ini kata Rasul Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Setiap orang percaya harus memiliki prinsip yang sama seperti itu. Memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, itu keharusan bagi kita. Kita tidak dipanggil hanya untuk datang beribadah pada hari Minggu, kemudian selesai, saudara. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Terakhir, kita baca sama-sama bagian terakhir. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Merinding saya, saudara. Celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil. Paulus katakan, habis sudahlah saya. Harusnya ada hati seperti ini dalam hati setiap kita orang percaya. Ibadah raya penting? Penting. Siapa bilang tidak penting? Karena jemaat Tuhan datang untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Diatur dengan baik, penting. Semua hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, GKK, apalagi. Semua penting, saudara. Tetapi ada satu tadi yang lebih penting. Dan itu ada di hatinya Tuhan. Apa itu? Pertobatan jiwa. Jangan kita berpikir kalau saya sudah aser, saya sudah main musik, saya sudah multimedia, itu saya sudah melayani itu. Lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita gereja. Isi hati Tuhan, yaitu keselamatan jiwa. Itu sebab di mana saja Tuhan buka kesempatan untuk saya pergi. Kalau ada orang-orang yang perlu dilayani, saya pergi. Ditemani atau tidak ditemani, saya tidak peduli. Saya akan pergi, saudaraku. Karena itu doa saya di awal tahun, Tuhan, kalau Tuhan mau saya masih tetap melayani, berikan saya kesempatan. 1 kecamatan saja lagi. Saya tidak tahu apakah Labangka ini kecamatan berikutnya setelah Puspei Pelamba. Saudara mungkin tidak bisa pergi, tapi saudara bisa dukung kami dengan doa. Amin. Dengan dana saudara. Gereja butuh dana misi, saya tahu. Dana misi gereja itu terbatas. Dan butuh keterlibatan seluruh jemaat. Yang tiga, cepat. Tinggal 10 menit. Yang berikut kita menerima apa? Energia. Apa itu energi? Energi itu kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Saudaraku, hari-hari ini kita hidup pada satu masa yang apa Alkitab bilang? 2 Timotius 3 ayat 1. Masa yang apa? Sukar, sulit. Masa yang tidak mudah dalam segala aspek kehidupan manusia. Iblis sedang bekerja begitu giat. Kalau bisa sebanyak mungkin orang percaya diseret agar dengan dia akan masuk dihukum dalam neraka kematian yang kekal. Kita butuh kekuatan untuk tetap bertahan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, selalu dalam kepenuhan Roh Kudus, kita akan punya kekuatan untuk mengatasi itu. Kejahatan dosa hari-hari ini merajalela dengan begitu rupa. Mungkin saya tidak perlu menjabarkan satu persatu. Narkoba, seks bebas, perselingkuhan, apalagi korupsi, segala macam dosa. Kebejatan manusia semakin luar biasa. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini? Hanya ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi ketika selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kemudian tetap kuat bertahan di tengah-tengah masa sukar akhir zaman. Kalau yang pertama, kita tidak mungkin hidup kudus
di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita akan bisa berjalan hidup dalam kekudusan. Karena Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak satu orang pun bisa memandang Allah. Jangankan masuk surga, memandang Tuhan saja tidak layak. Karena ada tembok pemisah jika ada dosa. Yang berikutnya tetap kuat bertahan di tengah-tengah masa sukar di akhir zaman. Hari ini ada yang bilang mudah, tidak kan? Pengusaha, apalagi semua aspek kehidupan sedang berada dalam krisis, saudara. Perang di mana-mana, kita sedang masuk masa yang sulit di akhir zaman ini. Karena itu sudah merupakan firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut kalau kita punya keputusan untuk minta dengan kerinduan, dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir. Ya ini sudah tadi, murid-murid. 12, ya contoh dulu. Mereka tetap kuat bertahan di tengah-tengah penderitaan aniaya. Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. 12 murid Rasul semuanya mati syahid. Hanya satu yang tidak sempat. Ada Petrus disalibkan kepala ke bawah. Ada yang disalibkan dengan salib bersilang. Saya tidak punya waktu sehingga saya tidak tampil. Ada yang diseret dengan kuda sampai mati, diikat dengan tali. Ada yang dilempar dari bumbungan bait Allah. Ada Yakobus dipenggal kepalanya di Yerusalem. Ada yang mati dengan dipanah. Ini orang-orang yang tadinya penakut semua, saudara. Lari meninggalkan Tuhan. Tapi setelah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang setia, berani, taat sampai akhir. Ya, kita butuh kekuatan Tuhan untuk tetap bertahan pada hari-hari ini. Kemudian berikut yang keempat atau yang hidup. Orang yang senantiasa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setelah dibaptis Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kadang-kadang Roh Kudus sudah menginspirasi kita, memberitahukan kita lewat mimpi atau lewat apa saja. Kedepannya nanti akan ada. Ya, coba kita baca ayatnya. Ini tentang Paulus, Kisah Rasul 16, 7-10. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kemudian terus pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Lewat penglihatan, lewat mimpi. Tuhan mengarahkan dia. Kemana kamu harus pergi? Di sana ada orang-orang yang membutuhkan. Tadinya Paulus mau ke Asia. Tapi dalam penglihatan dan mimpi, Roh Kudus bilang ke Makedonia. Dalam mimpinya dia melihat ada orang di Makedonia. Berseru kepada dia. Datanglah kemari. Tolonglah. Saudaraku, orang yang sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak melangkah atau berjalan tanpa. Dia akan berjalan dengan selalu punya tujuan yang tepat. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita perlu mengerti tujuan Tuhan. Baik secara pribadi maupun gereja. Amin. Kadang-kadang apa yang menjadi tujuan kita, itu belum tentu sesuai dengan tujuan Tuhan. Itu sebabnya yang cari apa yang tujuan Tuhan. Karena ketika tujuan Tuhan yang kita lakukan dalam hidup, ada support, ada dukungan, ada sokongan dari tangan yang perkasa yang ada di atas sana. Amin. Yang menyertai kita selalu dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, pas waktunya 45 menit. Ya, dan saya juga selesai di waktu ini. Puji Tuhan, jadi sangat luar biasa. Terakhir, 5 menit lagi saya hanya mau tantang kita. Saya tidak tahu, apakah Bapak Ibu semua sudah punya dibaptis Roh Kudus.
dan hari ini sedang berjalan dalam penuhan Roh Kudus? Saya tidak tahu. Pola seseorang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang di Samaria setelah mendengar Injil, mereka didoakan, ditumpangi tangan, dan mereka dipenuhkan Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat murid-murid, tidak ada yang tumpang tangan kan? Mereka hanya naik ke loteng, duduk, mencari wajah Allah dengan hati yang penuh kerinduan. Hidup tentu sudah hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada bapak yang meminta roti. Anaknya meminta roti diberikan apa? Batu atau kalajengking. Apalagi bapak di surga. Ketika kita meminta Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kita. Saya tidak pernah ditumpangi tangan oleh siapapun. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengambil waktu berdoa dan puasa. Saya minta Tuhan baptiskan saya dengan Roh-Mu yang kudus. Dan pimpin hidup saya. Apa yang bisa saya buat dalam pelayanan? Saya bisa melayani dengan beberapa rekan sampai membuka postpay. Sampai ada surat tanda lapor. Itu bukan karena saya. Bukan karena siapa-siapa. Itu karena pimpinan dan oleh karena kekuatan Roh Kudus, saudara. Amin. Ya, terakhir saya mau share sedikit. Ini terakhir sekali. Saudara lihat, ini postpay yang temboknya pakai bata ringan. Di sebelahnya itu apa saudara? Kemarin waktu banjir 2 bulan lalu, airnya naik sampai masuk ke dalam postpay. Karena di depan sini nih dipele oleh teman kita sendiri, akhirnya jemaat masyarakat di sana ngamuk. Robokan ini postpay katanya, bangunan ini yang menghalangi air, sehingga air itu kembali mengenaki rumah penduduk. Saya ditelepon, Pak, di sini ada ribut. Besok pagi masyarakat rencana mau ke kantor desa untuk apa? Mau buat tanda tangan untuk penolakan tempat ibadah ini. Tidak ada izin. Postpay kan tidak perlu izin. Tapi itu kata mereka ya suka-suka mereka lah. Ya. Itu pas kalau dibiarkan itu tembok postpay fondasinya akan tergerus air. Dan secara pelan bisa rubuhkan postpay tanpa orang rubuhkan. Rubuh sendiri karena erosi. Ya. Videonya coba lihat. Ini depannya. Ini depan jalan. Oke, suasana di depan pos PI Pelampang. Suara siapa itu? Saluran airnya dari sana. Nah, itu saluran air dari Aliran sana. airnya dari sana, ngalir ke sini. Ya. Ke samping pos PI. Nah, Nah, dipakai sama anak untuk berenang. Nah, samping postpay sampai jadi kolam renang. lumayan deras airnya. Luar biasa. Oke. Ya. Makasih. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Ini saudara. Jadi mereka protes karena ini postpay jadi. Kemudian saya dibilang besok mereka mau kumpul di kantor desa. Malamnya saya bergumul. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ini rumahmu, pekerjaanmu, bukan saya punya. Tuhan punya. Saya hamba-Mu yang melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau mereka memang Tuhan mau supaya itu roboh, ya robohkan saja. Doa saya seperti itu. Tapi tidak mungkinlah Tuhan mau merobohkan rumah tempat kita beribadah. Ya. Jadi saya terus berpikir, saya kontak Mas Joko. Pak Joko adalah koordinator misi. Saya bilang, Mas, ini gawat ini. Gawat buat kita tapi tidak gawat buat Tuhan. Saya bilang begitu. Ini orang protes. Mau tanda tangan di kantor desa pagi ini jam 9. Supaya tidak boleh ada ibadah lagi di pos PI Pelampang. Kalau bisa temani saya besok. Kita ketemu Kapolsek, kita ketemu kepala desa. Kalaupun nanti kita naik, mereka sudah buat tanda. Saya bawa turun itu. Saya sudah koordinasikan dengan Kowandi. Karena Kowandi salah satu dari anggota FKUB. Supaya nanti itu dibawa ke FKUB. Karena itu ranahnya FKB untuk menangani itu. Saya tenang aja, saya tidak takut. Kalau mereka sudah tanda tangan aja. Tapi kemudian waktu saya naik masih di jalan. Kebetulan saya kenal Kapolseknya. Dia telepon saya, Pak di mana sekarang? Sedang di OTW menuju ke atas. Saya dengan Pak Jok. Sampai atas ternyata Kapolseknya tidak ada di kantor Polsek. Dia sudah ke kantor desa cari kepala desa. Nggak ketemu. Akhirnya dia kembali. Kanit intelnya bilang, Pak tunggu aja di pospay, rumah pospay, kami tunggu di sana. Jadi kami tidak cari kepala desa, dia seolah-olah tidak mau bertemu.
Udah lama Babin Kamtibmasnya telepon, wah ini kepala desanya sudah ada sekalian dengan Kapolsek. Jadi Kapolsek yang atur semua. Tuhan atur lewat Kapolsek pertemuan itu. Tuhan luar biasa kan. Dan fotonya akhirnya tinju yang naik, ibadah tetap berjalan. Haleluya. Saudara lihat, paling ujung ini adalah Babin Kamtimas, sebelahnya yang paling gemuk itu, paling gemuk itu saya sendiri, itu kepala desanya yang baju merah kacamata hitam, dan yang sebelahnya itu Kapolsek Pelampang, Bapak AKP Budi Perangin-Angin. Kebetulan dia juga orang Kristen, ya. Jadi melalui hamba ini di kantor desa kami ketemu. Itu pertemuan di atas dan di bawahnya sudah ada kesepakatan. Makanya semua Pak, acungkan. Itu semua karena Tuhan, saudara. Bukan karena kami. Saya nggak ada apa-apanya, namun saya bisa buat begitu. Tuhan luar biasa, itu sebabnya saya mau bilang, Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita perlu punya pengalaman. Kita perlu, hari ini saya mau tanya, ada yang selama ini sudah lama tidak punya persoalan? Ada? Semuanya aman-aman saja? Tidak ada masalah, kecil, sedang, berat? Tidak ada ya? Coba tolong angkat tangan kalau yang tidak ada. Berarti semua punya persoalan. Ya, punya. Puji Tuhan. Karena kalau ada yang tidak punya persoalan, saya mau berdoa sekarang supaya Tuhan kasih persoalan buat saudara. Iya benar. Karena tanpa masalah kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tanpa kesakitan yang berat, kita tidak bisa melihat mujizat dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Saudaraku, jadi jangan takut ketika ada masalah. Jangan komplain ke Tuhan. Saya bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, saya sudah lama melayani, hampir 30 tahun. Jadi hambamu, anakku juga melayani. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sempat berpikir seperti itu, saudara. Kalau kita pikir seperti itu, kita akan stres. Definisi stres itu apa? Tekanan beban yang terlalu berat. Sehingga mental seseorang itu. Tapi kita di dalam Tuhan tidak kenal stres, tidak kenal depresi. Orang depresi berat, stres berat, endingnya bisa bunuh diri atau paling sedikit rumah sakit jiwa. Orang Kristen tidak akan boleh seperti itu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya selalu nyanyi itu kecil. Aku masih punya Tuhan. Sampai situ aja. Lagu selanjutnya saya selanjutnya cari sendiri. Ya, terakhir ini beberapa rekan-rekan pelayan. Oh, Pak Sifat pernah juga datang ke Pelampang pada Desember lalu. Bagaimana pengalamannya Pak? Tobat? Tobat kata Sifat. Karena jalannya itu kan tadi jelek. Pak Sifat waktu itu mau naik dengan mobil licin setengah mati. Ya Pak. Ya tapi saya berterima kasih sudah mau kunjungi kami. Ini dua momen di mana yang pertama ini ada Cilinda dengan tim. Di sini ada mamanya Pak Wakil Gembala, tante, ada Ciping-Ping, ya, dan ini jemaat Tuhan. Saya mau tantang yang muda-muda, kapan datang ke POSPI Pelampang? Ini lansia loh. Halo, yang muda-muda. Ya, yang satu lagi. Ini siapa ini? Ini kepala suku kita dari Sumbawa. Kowani dan si Jenny tidak ada di sini juga. Ini momennya Natal datang membawa bingkisan dari Bang Penny kalau tidak salah. Di samping itu sempat menyampaikan kata-kata yang membangun, menguatkan jemaat Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu Saudara di sana saja itu sudah merupakan penghiburan dan kekuatan buat mereka. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saya tunggu kloter berikutnya. Ya. Sudah cukup. Terakhir. Selesai. Ada 2 kali saya sudah ibadah di pos di Lapangga. Tadi saya membuat isikan fotonya, saya bilang tidak usah, sudah terlalu panjang nanti. Dan memang sudah lewat. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan pada pemimpin. Kita nyanyi itu mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Haleluya.
ada yang saya tadi belum tuntas, yaitu kita belum dibaptis Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus. Milikilah kerinduan untuk itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apakah sudah siap. Jaga hati, jaga hidupmu, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus saat ini. Tapi kalau kita belum siap, pulang seperti murid-murid. Ambil waktu di dalam ruang, di kamar saudara dengan kerinduan. Minta Tuhan baptis dan penuhi saya dengan Roh yang Kudus. Sehingga saudara akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mengalirlah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalir. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Mengalir di hidup kami. Haleluya. Di tempat ini lah Roh Kudus. Hanya Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus, bukan pendeta atau siapapun. Tapi pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang hatinya sudah siap, penuh kehausan, penuh kerinduan, sudah hidup dalam kebenaran, sudah meninggalkan dosa, juga sudah siap menerima rawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, sebagai hamba-hamba berdoa, hamba minta kepadamu Bapa, pagi hari ini curahkan Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan setiap temanmu yang sudah siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus, mengalami baptisan Roh Kudus. Saat ini juga baptisan itu terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan berurusan dengan setiap orang yang belum siap pulang. Ambil waktu, menyendiri di dalam kamarmu, berdoa dengan hati penuh kerinduan, berbalik dari semua dosa, dan minta Roh Kudus. Tuhan Yesus membaptis hidupmu dengan Roh Kudus. Dan penuhan itu dengan sendiri akan terjadi dalam hidup. Yes, terima kasih Bapak. Hamba terbatas, hamba sudah selesai, tapi Tuhan engkau tidak selesai. Engkau akan terus berurusan dengan setiap jemaat, sampai setiap jemaatmu sungguh-sungguh mengalami kemuliaan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sikirabaraba syakabaraba takarabo kanarada tatata. Hinarapata karokaraba sekekekereke. Himaya tokoroko raba sekemere karabaya raba. Hirapata karabota karaba sekerere ya. Terima kasih setiap penebusanmu Tuhan. Karena kami tahu penebusanmu membawa kami untuk kami mengalami sebuah realita yang telah kau sediakan di dalam Kristus. Dan firman-Mu ini Tuhan menjadi sebuah realita yang hidup bagi kami Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus kami melatih hidup kami untuk kami hidup hanya dari perkataan. Kami hidup tidak hanya dari perkataan dunia, tapi kehidupan kami adalah kehidupan dari perkataan Tuhan. Karena lewat setiap perkataan Tuhan, maka kami akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kami akan mengalami sebuah kehidupan supranatural. Kami akan mengalami kehidupan ilahi. Di dalam nama Yesus, kami merespon setiap perkataan Tuhan ini secara tepat Tuhan. Karena lewat kami membangun hidup kami dengan perkataan Tuhan, maka kami ada di posisi rohani. Kami akan benar-benar di dalam posisi rohani yang tepat Tuhan. Posisi rohani yang benar. Sehingga apa yang telah janji-janji Tuhan akan digenapi lewat kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami
kami membawa Feby Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami perkatakan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa penebusan Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami tahu sakit penyakit ini tidak pada tempatnya untuk berada dalam tubuh mereka. Penyakit ini punya nama Tuhan, penyakit ini punya nama, tapi nama Yesus di atas segalanya. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, sembuh secara total dalam nama Yesus. Kalau Tuhan berkata, kalau firman berkata, jadilah sembuh, maka kami juga berkata kepada Pak Putu Budi dan juga kepada Feby, jadi sembuh, sempurna di dalam nama Yesus. Karena lewat penyakit ini, kesembuhan mereka akan membawa, untuk mereka akan menjadi saksi dan bukti bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan akan membawa mereka, untuk mereka akan mengalami sebuah realita Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini, untuk benar-benar kehidupan mereka akan mengalami sebuah kehidupan Kristus, kehidupan tanpa batas. Karena kami Tuhan tidak hidup di dalam ukuran manusia. Apa yang manusia bisa lakukan dan tidak bisa manusia lakukan. Tapi kehidupan kami adalah sebuah kehidupan dari ukuran Kristus. Sehingga dari tempat yang maha tinggi, apapun yang menjadi keperluan kami, kesembuhan, mau perekonomian atau apapun juga Tuhan, Tuhan menggenapi dengan janji Tuhan. Karena kamilah generasi penerobos. Kami menerobos ketidakmungkinan, kami menerobos kemustahilan, yang dianggap orang mustahil, yang dianggap tidak mungkin. Ini menjadi satu kepastian buat hidup kami. Karena kami tahu pengharapan kami dalam Kristus tidak akan pernah hilang. Masa depan kami ada, artinya masa depan yang Tuhan sediakan dari penebusan Kristus membawa kami untuk mengalami, untuk menjadi saksi dan bukti bagi kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup oleh kasih karunia. Jemaat, saudara, ada amplop yang saudara akan taburkan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberikan benih yang baru ini itu untuk ditaburkan di dalam, Tuhan memberikan hujan bagi benih yang baru. Ini bukan cuma nilai uang, tapi ini menjadi sebuah benih. Karena itu saya mengajak saudara untuk mengangkat amplop ini. Kami tahu Tuhan ini bukan cuma tentang uang Tuhan, tapi ini tentang sebuah benih Tuhan. Dan waktu ditaburkan benih itu pasti bertumbuh Tuhan. Karena itu kami menabur Tuhan benih ini Tuhan untuk persembahan umum dan persembahan pembangunan Tuhan. Dan kami tahu ini akan pasti bertumbuh dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami menaburkan benih ini Tuhan di tempat yang tepat Tuhan. Dan kami pasti menikmati, mengalami untuk benih-benih bertumbuh terjadi di dalam nama Yesus. Dan setiap doa ini kami panjatkan dengan satu nama yang berkuasa, satu nama Tuhan yang esa, nama Tuhan yang ajaib, yang pasti memenuhi janji-janjinya bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora jam 8 pagi. Sembawa berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart, jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung bersama kami dalam keluarga kerajaan mengenai waktu dan tempat secara menghubungi GKK yang tertera. Yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kami akan mendapatkan kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart. Ibadah Roki diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa meng-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ayo jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube GBI Rock Sumbawa. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share postingan kami di sosial media, Facebook Rock Sumbawa, dan Instagram GBI Rock Sumbawa. Demikian Rockis minggu ini. Barack Obama membeli bewah. Cakep. Mari bersama menangkan jiwa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa Tuhan? Saya kalau lihat ini, saya sedih karena saya lihat ini semua Pak Putu punya ide. Jadi saya betul-betul merasa kehilangan beliau waktu beliau sakit.
Itu saya dengar beliau sakit aja, saya langsung cepat-cepat pergi ke sana dan saya kaget melihat kondisinya. Tadi sudah kita doakan, kita percaya ya bahwa Pak Putu bisa cepat sembuh. Oke, mari kita sambut Ibu Sudahli dan saudari Tiffany. Ini kayaknya keluarganya Pak Jojo ya Pak. Saya beri waktu untuk kita salaman kasih menyambut mereka. Silakan jemaat-jemaat. Selamat berlibur ya. Menikmati Sumbawa yang dibangun oleh Pak Jojo. Dan kita sambut juga Ibu Julian Lim. Selamat beribadah di GBI Sumbawa. Oke, kita masuk pada penambahan untuk minggu keempat April 2023, yaitu keluarga kerajaan. Untuk minggu ketiga ini dan minggu keempat diliburkan karena masih banyak liburan dan akan kembali aktif awal bulan Mei. Kemudian Sumbawa Berdoa untuk minggu keempat atau minggu ini diliburkan dan akan kembali aktif Rabu depan atau tanggal 3 bulan 5 2023. Untuk doa puasa aktif kembali hari Sabtu tanggal 29 jam 5.30 di tempat Ibu Linda. Dan yang terakhir adalah Basar Roket, yaitu yang dijual adalah siomay, persediaan sangat sedikit, harganya 10.000. Mari kita dukung mereka karena anak-anak Roket ini mereka hari Senin itu sudah mulai camping. Kita doakan camping ini banyak mengubah mereka, banyak membuat pertumbuhan dalam kerohanian mereka sehingga mereka seperti anak panah yang nanti kita lesatkan di mana saja mereka ditempatkan, mereka itu membawa pengenalan akan Tuhan. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.